Halo, saya Ida Wulan Permata. Saya Tika Kusumawardani. Di sini kami akan memberitahu cara mengisi data perusahaan di aplikasi Mayop. Simak video kami. Caranya yang pertama adalah kita buka aplikasi Mayop Akunting. Nah, setelah itu di sini ada menu yang pertama kali kita lihat pada saat buka aplikasi Mayop. Nah, di sini ada menu open. Menu open ini fungsinya adalah untuk membuka file atau data yang sudah pernah kita buat. Yang kedua ada menu create, itu fungsinya adalah untuk membuat data atau file baru. Yang ketiga ada menu explore, itu fungsinya adalah untuk melihat contoh-contoh data Mayop. Yang keempat ada menu what's new, itu fungsinya adalah untuk melihat pembaruan terbaru dari Mayop. Yang kelima ada menu exit, itu fungsinya adalah untuk keluar dari aplikasi Mayop. Karena kita di sini mau buat file atau data baru, jadi kita pakai menu create. Nah, di sini jika sudah begini kita langsung next. Nah, di sini ada data yang harus diisi. Dan datanya ini diisi lihat dari soalnya. Nah, dari sini identitas perusahaan dan usaha pokok. Di sini ada nama perusahaannya yaitu PT Pantas Maju. Di sini ada alamatnya, ini ada nomor teleponnya dan ini ada nomor faxnya dan juga ini ada alamatnya. Jadi langsung saja kita isi. Di sini company name-nya tadi ada PT Pantas Maju. Business-track-nya ini kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada alamatnya yaitu Jalan Kuda Laut Kafling 121 Batam. Selanjutnya nomor teleponnya 0778 229899. Faxnya 0778 229898. Emailnya ptpantasmaju@gmail.com. Nah, jika semuanya sudah kita isi, lanjut kita next. Nah, di sini ada accounting year. Yang pertama ada current financial year. Itu artinya adalah tahun anggaran berjalan. Nah, tahun anggaran berjalan dari Pantas Maju itu berapa sih? Nah, caranya kita lihat dari transaksinya. Di sini transaksinya yaitu tahun 2018. Jadi kita isi ini jadi 2018. Nah, di sini ada last month of financial year. Artinya itu adalah bulan terakhir dari tahun anggarannya. Yaitu bulan terakhirnya adalah, nah di sini ada nih, bulan terakhirnya itu adalah sampai dengan 31 Desember. Jadi bulan terakhirnya adalah Desember. Sudah betul. Nah, di sini ada conversion month. Conversion month itu adalah bulan awal dari tahun anggarannya. Kita tahu ini itu dari transaksinya. Di sini kan tadi transaksinya itu bulan Desember. Jadi di sini kita isi Desember. Nah, berapa sih jumlah periodenya itu kita lihat dari sini. Nah, di sini sudah ada ketentuannya, sub periode akuntansinya itu selama 12 bulan. Jadi kita isi 12 sudah betul, dan jika sudah kita next. Di sini kita next aja. Nah, di sini ada build your accounting list. Di sini adalah pilihan accounting listnya. Di sini ada pilihan pertama. Pilihan pertama ini kita pakai jika mau ambil akun list yang disediakan oleh Mayop. Nah, pilihan kedua ini kita pakai jika sudah punya akun list sendiri. Misalnya tuh kita punya akun listnya di Excel. Nah, pilihan ketiga ini jika kita ingin membuat akun listnya tuh di Mayop, jadi kita buat akun listnya sendiri di Mayop. Misalnya kita sudah ada datanya di Word. Nah, di sini kan kita sudah ada nih data akun listnya nih di data ini. Jadi kita menggunakan pilihan ketiga, next. Nah, di sini kita pilih mau ditaruh di mana datanya. Kita ganti, ini kita pilih all, PT Pantas Maju, Atika, dan Indah.
Lalu kita pilih Documents. Mayop. Save. Lanjutnya kita next. Nah, di sini ada pilihannya ini setup and comment. Karena kita mau lanjut, jadi kita langsung buka comment center. Setelah kita klik comment center tadi, langsung muncullah tampilan menu seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa saja fungsi dari menu ini. Yang pertama ada akun. Nah, fungsi akun ini di sini ada akun list. Akun list ini biasanya digunakan untuk membuat daftar akun. Yang kedua ini ada banking. Nah, di banking ini dia yang tidak berhubungan dengan barang dagang. Jadi kan ada spend money. Spend money ini fungsinya untuk mengeluarkan duit yang tidak berhubungan dengan barang dagang tadi. Terus ada receive money, itu penerimaan duit atas transaksi yang tidak berhubungan dengan barang dagang. Yang ketiga ini ada menu sales. Nah, di sales ini fungsinya yang pertama enter sales itu untuk memasukkan semua penjualan. Yang kedua ini ada receive payment, itu fungsinya untuk memasukkan atau menerima uang dari piutang. Yang keempat ini ada purchase. Enter purchase itu sama seperti tadi untuk memasukkan pembelian, dan pay bills ini untuk membayar utang. Terus ada inventory. Di inventory ini kita untuk memasukkan persediaan barang dagang. Nanti kita isi di item list. Setelah itu ada cart file. Cart file ini untuk memasukkan data supplier dan customer. Nah, karena kita di sini mau buat daftar akun ya, selanjutnya jadi kita pakai akun list. Nah, langsung saja kita klik akun list. Nah, di sini ada semua akun listnya, ada aset kan. Nah, aset ini dikodekan dengan kode 1. Nah, kita lihat di aset ini apa saja yang mau kita ubah. Nah, di sini ada daftar akunnya, current asset, ini yang harus kita ubah. Jadi tinggal kita sesuaiin aja dengan ini, apa saja sih yang harus kita tambah-tambahin. Nah, jadi langsung saja kita tambahin ya. Yang pertama ada petty cash. Ini kita edit saja. Ini kita ganti jadi petty cash berapa tadi? 1. Nah, untuk akun type-nya ini kita sesuaiin aja sama yang di soalnya ini kan. Di sini kasih tahu kan, ini tuh akun type ya. Ini kan current asset, ini investment, dan ini fixed asset. Nah, begitulah kita lakukan saja seterusnya. Jika sudah seperti ini, kita okekan saja. Nah, kita lanjut ke yang kedua ini, kita ganti lagi. Oke kan. Nah, jika seperti itu, kita lanjutkan saja ke semuanya ini sampai selesai nih. Nah, kita lakukan saja begitu seterusnya.
1, 2, 3. Selanjutnya yang fixed asset ya. Nah, jika sudah, kita langsung lanjut ke yang liability dengan kode akun 2. Kita lihat lagi di sini. Nah, di sini kita isi yang current liability. Langsung saja kita isi.
Nah, jika sudah, kita langsung lanjut ke yang kode akun equity. Nah, di sini kita lihat lagi kan kode akun equity itu adalah 3. Jadi kita lihat lagi di sini apa saja. Nah, ini tinggal kita ganti saja. Nah, jika yang 3 sudah atau equity-nya sudah, kita langsung lanjut ke income. Kita lihat lagi. Income atau revenue itu ini yang harus kita edit atau kita ganti. Langsung saja. Nah, jika income sudah, kita langsung lanjut lagi ke cost of sales atau kode akun 5. Kita lihat lagi. Kode akun 5-nya cuma ada ini, jadi tinggal kita edit lagi.
Lanjut ke expense atau kode akun 6. Kita lihat lagi. Nah, di sini operating expense. Lanjut saja kita isi. Karena ini nggak muat, jadi kita singkat aja jadi electric expense. Nah, jadinya disingkat seperti ini saja ya, biar lebih jelas.
Di sini depreciation-nya saya singkat jadi depresi biar muat. Oke, kita langsung lanjut ke order income dengan kode akun 8. Kita lihat lagi. Ini dia yang harus kita ubah. Langsung saja. New. Ini security saya singkat jadi security. Nah, lanjut ke order expense atau kode akun 9. Kita lihat di sini. Nah, ini yang harus kita tambahin atau kita new.
Nah, jadi begitulah cara mengisi daftar akun. Setelah kita mengisi daftar akun tadi, selanjutnya kita akan menambahkan pajak. Caranya itu adalah list text code. Nah, sebelum kita menambahkan, kita harus lihat dulu di soalnya, ada kebijakan PT-nya. Nah, di sini ada kebijakan akuntansi PT Pantas Maju. Nah, di sini ada dibilang, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran sebesar 10%. Nah, jadi yang akan kita tambahkan itu adalah PPN sebesar 10%. Nah, di sini kita new, kita isi PPN. Pajak pertambahan nilai. Nah, di sini text type-nya kita buat good and service tag. Nah, di sini besarnya itu kita buat 10%. Nah, setelah itu linked akun for text collected itu kita buat PPN outcome. Nah, setelah itu linked akun for text pay kita buat value added text in. Kalau ada PPN income juga boleh karena artinya sama. Jika sudah kita okekan. Nah, di sini kan banyak supaya kita melihatnya lebih rapi. Selain PPN dan non-taxable itu boleh kita hapus. Di sini saya akan hapus. Nah, jika sudah, jadi begitulah cara menambahkan PPN di Mayop. Nah, setelah kita menambahkan PPN tadi, selanjutnya di sini saya akan mengatur linked akunnya. Caranya adalah setup linked akun. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih linked akun itu. Jadi, linked akun adalah akun yang menghubungkan akun satu dengan akun lainnya. Di sini ada 3 yang harus kita atur. Yang pertama ada accounts and banking akun. Di sini kita ubah dulu. Nah, di sini ada equity akun for historical balancing. Itu artinya adalah akun modal untuk mengatur laba berjalan. Di sini kita buat current earnings. Selanjutnya, yang kedua, bank akun for undeposit fund. Artinya, akun modal untuk mengatur laba ditahan. Sini ini udah betul undeposit fund. Selanjutnya, jika sudah kita okekan, lalu kita atur yang sales akun. Nah, di sini ada asset akun for tracking receivable. Artinya, akun yang mengatur penerimaan piutang dagang. Ini kita ganti menjadi akun receivable. Akun receivable. Yang kedua, bank akun for customer receipt itu artinya adalah akun bank yang mengatur penerimaan uang pelanggan. Itu kita ganti ini menjadi cash in bank. Nah, selanjutnya yang di bawah ini ada yang beberapa yang harus kita centang. I charge freight on sales artinya akun pendapatan untuk beban angkut. Di sini sudah betul freight collected. Yang kedua ini tidak usah kita centang. Yang ketiga ini I give discount for early payment. Artinya, saya beri diskon jika pembayaran lebih cepat. Di sini sudah betul. Oh no, di sini kita ganti menjadi sales diskon karena kan ini sales linked akun ya. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada I assess charge for late payment. Itu artinya saya memberikan denda keterlambatan pembayaran. Di sini sudah betul late fees collected. Jika sudah oke. Selanjutnya kita atur yang linked akun purchase. Nah, di sini ada liability akun for tracking payables. Artinya akun kewajiban untuk melacak utang. Di sini udah betul akun payables. Yang kedua ini bank akun for paying bills. Artinya akun bank untuk pembayaran tagihan. Di sini kita ubah menjadi
cash in bank. Selanjutnya di sini yang ini kita centrang. Artinya saya menerima barang tanpa faktur tagihan atau bukti transaksi. Ini tidak usah kita centrang. Yang kedua ini I pay freight on purchase. Artinya saya bayar beban angkut pembelian. Ini sudah betul freight paid. Yang ketiga tidak usah kita centrang. Yang keempat I take discount for early payment. Artinya saya memberikan diskon jika pembayaran lebih cepat. Di sini kita ubah menjadi purchase discount. Yang terakhir, I pay charge for late payment. Artinya saya membayar denda untuk keterlambatan pembayaran. Di sini kita ganti jadi late fee expense. Nah, jika sudah semua kita okekan. Nah, jadi begitulah cara mengatur tingkat akunnya. Selanjutnya kita akan mengisi akun opening balance. Langkah pertama kita klik setup yang ada di atas, balance, lalu akun opening balance. Untuk mengisi akun opening balance kita memerlukan data neraca saldo. Nah, yang ini. Oke, kita lihat data neraca saldo yang pertama, nomor akun 11110, nama akunnya petty cash sebesar 5 juta di debit. Nah, kita perhatikan jika nomor akunnya 1 di depan, ini termasuk aset yang memiliki saldo normal di debit. Nah, jika nomor akun 1 memiliki saldo di kredit, maka ini termasuk akun kontra yang harus kita minkan. Langsung saja kita isi. Yang pertama ada petty cash sebesar 5 juta. Lalu ada cash in bank sebesar 195.811.550 perak. Selanjutnya ada accounts receivable sebesar 71.600. Allowance for doubtful debt sebesar 4.500.000 di kredit. Artinya ini adalah akun kontra yang harus kita beri tanda min. Min 4.500.000. Employee receivable sebesar 3.500.000. Merchandise inventory sebesar 73 juta. Store supplies sebesar 9.400.000. Private rent sebesar 12.500.000. Private insurance sebesar 8.100.000. PPN income atau value added tax in sebesar 6.500.000. Stock investment sebesar 210 juta. Land sebesar 280 juta. Building at cost sebesar 150 juta. Building accumulated debt sebesar 55 juta di kredit, artinya kita minkan. Vehicle at cost 98 juta. Vehicle accum debt sebesar 42 juta di kredit. Artinya ini akun kontra yang harus kita minkan. Equipment 70 juta. Equipment accum debt sebesar 16 juta di kredit. Ini termasuk akun kontra yang harus kita minkan.
min 16 juta. Lalu kita masuk ke nomor akun 2 yaitu liability. Nomor akun 2 yaitu liability termasuk akun yang memiliki saldo normal di kredit. Nah, jika nomor akun 2 ini memiliki saldo di debit, maka itu termasuk dengan akun kontra. Langsung saja kita isi. Yang pertama ada credit card. Credit card sebesar 5 juta di kredit. Accounts payable sebesar 79.700.000. Accrued expense sebesar 4.175.000. Income tax payable 0 sebesar 2.625.000. Bank Mandiri loan sebesar 146.331.547 perak. PPN outcome sebesar 11 juta. Lalu kita lanjut ke nomor akun 3 yaitu equipment. Nomor akun 3 yaitu equipment yang pertama ada common stock sebesar 425 juta di kredit. Nah, nomor akun 3 ini memiliki saldo normal di kredit. Jika ada saldo nomor akun 3 yang di debit, maka itu termasuk akun kontra yang harus kita minkan. Nah, langsung saja kita isi di sini. Common stock sebesar 425 juta. Lalu ada retained earning sebesar 310 juta. Dividen sebesar 30 juta di debit, artinya ini akun kontra yang harus kita minkan. Min 30 juta. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor akun 4 yaitu income. Nomor akun 4 atau income ini termasuk memiliki akun yang memiliki saldo normal di kredit. Nah, jika saldo pada nomor akun 4 ini pada debit, maka itu termasuk akun kontra. Kita lihat aja yang pertama di sini ada sales sebesar 662.345.000. Langsung saja kita isi di sini. Sales sebesar 662.345.000. Freight collected sebesar 10 juta. Late fees collected sebesar 5 juta. Sales diskon sebesar 11 juta di debit, artinya ini akun kontra. Sales return sebesar 11.500.000 di debit, juga termasuk akun kontra. Nah, kita masuk ke nomor akun 5 yaitu cost of sales yang memiliki saldo normal di debit. Langsung saja kita lihat pada soalnya di sini. Yang pertama ada cost of goods sold sebesar 327.940.000. Langsung saja kita isi di sini 327.940.000. Freight paid sebesar 3.720.000.
kita lanjut ke nomor akun 6 yaitu expense yang memiliki saldo normal di debit. Nah, kita lihat pada soalnya. Nomor akun 6 yang pertama di sini terdapat wages and salaries sebesar 54.050.000. Langsung saja kita isi. Wages and salaries 54.050.000. Advertising expense sebesar 22 juta. Lalu kita lanjut ke utility expense sebesar 9.700.000. Water, telepon, electricity expense sebesar 7.900.000. Rent expense sebesar 22.500.000. Supplies expense sebesar 10.100.000. Maintenance and repair expense sebesar 12.500.000. Depreciation expense building sebesar 15.700.000. Depreciation expense vehicles 13.500.000. Depreciation expense equipment sebesar 8.750.000. Insurance expense sebesar 11.450.000. Selanjutnya, kita masuk ke nomor akun 8 yaitu other income. Other income memiliki saldo normal di kredit. Kita perhatikan pada soalnya yang pertama ada interest income sebesar 6.250.000. Dividend income 20 juta. Lanjut kita masuk ke nomor akun 9 yaitu other expense yang memiliki saldo normal di debit. Kita langsung lihat saja pada soal yang pertama yaitu ada interest expense sebesar 20.481.547 perak. Bank service charge sebesar 10 juta. Income tax expense sebesar 8.723.450 perak. Setelah kita selesai mengisi semua yang terdapat di akun opening balance ini, kita perhatikan amount left to be allocated ini. Jika sudah Rp 0, maka ini sudah balance. Mengisi daftar customer dan supplier. Yang pertama, kita mengklik cart file, lalu cart list. Nah, jika yang pertama kita isi adalah data customer, maka kita klik customer yang ada di sini. Setelah itu, kita klik new, dan untuk mengisi cart information ini, kita membutuhkan data dari soal. Nah, ini yang pertama. 1. Daftar customer. Kode C001, toko kita, alamat di Jalan Gunung Sahari nomor 40 Batam, termin 1/10 net 30. Langsung saja kita isi di sini card information yang pertama yaitu profile. Nama, toko kita. Enter.
Card ID C001. Address atau alamat Jalan Gunung Sahari nomor 40 Batam. Telepon 061 428 945. Setelah siap mengisi profile pada card information, selanjutnya kita mengisi selling details. Pay is due. Ini kita isi dengan in a given of days karena pada soal kita memiliki termin. Discount days merupakan hari terakhir kita mendapatkan diskon, yaitu 10 hari. Balance due days itu merupakan hari batas terakhir kita harus membayar. Persen discount for early payment merupakan diskon berapa persen yang kita dapatkan, yaitu 1%. Setelah selesai mengisi, kita klik OK. Nah, kita lanjutkan dengan mengisi data yang kedua. Kita klik new lagi, kita lihat soalnya. Kode C002, toko Anda, alamat Jalan Sultan Iskandar Muda, 32 Batam, telepon 022 788 905, termin 1/10 net 30. Kita isi name, toko Anda. Card ID C002, address atau alamat Jalan Sultan Iskandar Muda, 32 Batam. Phone 022 788 905. Setelah selesai isi profile, kita ke selling details. Pengisiannya sama dengan yang tadi, payment is due-nya in a given of days, discount days-nya 10, balance due days-nya 30, dan persen discount for early payment-nya 1%. Oke. Kita masuk ke daftar nomor 3, yaitu ada toko kami memiliki kode C003, alamat Jalan Sermah Hatyono 2A Batam, termin 1/10 net 30. Langsung kita isi saja nama toko kami. Card ID-nya C003, address atau alamatnya Jalan Sermah Hatyono 2A Batam. Phone 022 228 908. Lanjut ke selling details-nya, sama seperti tadi. In a given of days 10, 30, 1%. Kita lanjut ke daftar yang ketiga, yaitu toko bersama, kodenya C004, alamat Jalan Cut Mutia 1 Batam, termin 1/10 net 30. Nah, langsung saja kita isi toko bersama C004,
Address atau alamatnya Jalan Cut Mutia 1 Batam. Phone 022 665 450. Selling details. In a given of days 10, 30, 1%. Nah, setelah selesai kita mengisi semua daftar customer, kita lanjut untuk mengisi data supplier. Yang kita harus ganti atas ini menjadi supplier, lalu new. Dan kita lihat soal pada data supplier. Nih, yang pertama di sini terdapat PT Linglung, kode S001, alamat Jalan Gajah nomor 4 Batam, telepon 061 564 610 350. Terminnya 2/10 net 50. Oke, langsung saja kita isi di sini. PT Linglung S001. Address atau alamatnya Jalan Gajah nomor 4 Batam. Phone 061 564 610 350. Maaf, kita pindahin fontnya di sini karena di sini adalah alamatnya saja. Lalu kita setelah mengisi profile yang ada di card information, kita lanjut ke buying details. Sama seperti yang tadi, payment is due-nya kita isi in a given of days karena dia memiliki termin. Lalu discount days-nya kita isi 10. Balance due days-nya 50%, discount for early payment-nya 2%. Setelah itu oke, kita lanjut ke daftar supplier yang kedua. PT Galau, kode S002, alamat Jalan MT Haryono 22 Batam. Teleponnya 022 460 397 620. Terminnya 2/10 net 50. PT Galau card ID S002. Address atau alamat Jalan MT Haryono 22 Batam. Phone-nya 022 460 397 620. Lanjut ke buying details. Sama seperti tadi, in a given of days 10, 50, 2%. Setelah itu kita lanjut ke daftar supplier yang nomor 3. Kita lihat pada soalnya, yaitu terdapat PT Bahagia. Kodenya S003, alamat Jalan Mayor Sasongko 17 Batam. Telepon 022 619 300 560. Terminnya
2/10 net 50. Langsung saja kita isi di sini. PT Bahagia S003, addressnya Jalan Mayur Songko 17 Batam. Phone 022 6 1 9 3 00 560. Dan selanjutnya kita isi buying details. In the given of days 10, 50, 2%. Oke. Kita lihat pada soalnya ini sudah selesai. Maka mengisi daftar customer dan supplier udah selesai. Nah, setelah kita mengisi daftar customer dan supplier tadi, sekarang kita akan mengisi current balance atau saldo awal dari customer dan supplier tadi. Caranya adalah setup, balance. Nah, yang pertama kita akan kerjain yang customer dulu. Nah, kita lihat di datanya ini. Toko kita ini bahwa nomor fakturnya itu adalah FPJ 11/10, tanggalnya tanggal 20 bulan 11 2018, dan saldonya itu adalah 33.100.000. Di sini keterangan pajaknya itu adalah T. T itu berarti taxable, sesuai dengan ketentuan PT Pantas Maju bahwa setiap ada penjualan itu akan dikenakan pajak PPN. Jadi kita isi nanti pajaknya itu adalah PPN. Langsung saja kita isi. Toko kita add sell. Nah, di sini tinggal kita enter. Nah, invoice-nya ini kita isi FPJ 11/10. Tanggalnya 20 bulan 11 2018. Nah, memonya itu kan di sini customer, berarti itu adalah pelanggan. Nah, pelanggan itu berhubungan dengan piutang. Maka memonya itu kita buat saldo awal piutang dagang. Lalu di sini total including tax itu adalah saldonya. Saldonya itu adalah sebesar 33.100.000. Nah, tadi tax code-nya itu kan PPN, jadi tinggal kita pilih PPN. Nah, maka dia akan otomatis seperti ini. Jika sudah kita isi, maka kita record saja. Nah, yang kedua selanjutnya adalah toko Anda dengan nomor faktur FPJ 11/11, saldonya 26.500.000, tanggal fakturnya tanggal 25 bulan 11 2018, dan pajaknya masih sama. Toko Anda add sell. FPJ 11/11, 25 bulan 11 2018. Saldo awal piutang dagang 20 PPN. Nah, langsung kita record saja. Setelah itu yang ketiga adalah toko kami dengan nomor faktur FPJ strip 11, saldonya 12 juta dan tanggal fakturnya 30 bulan 11 2018, dan pajaknya PPN.
Yang ketiga adalah toko kami. Add sale. Invoice-nya FPJ 11 strip 11 tanggal 30 bulan 11 2018. Total including text-nya 12. Text code-nya PPN. Nah, jika sudah, kita record saja. Nah, jika muncul tanda congratulation, bahwa itu artinya yang kita masukkan ini datanya sudah benar dan sudah balance. Maka tinggal kita okekan saja. Close. Nah, yang selanjutnya di sini kita setup balance supplier balance. Nah, kita lihat di datanya. Yang pertama itu adalah toko Linglung dengan saldo 43.700.000 dan nomor faktur NP8 strip 11 dan tanggal fakturnya 18 bulan 10 2018. Jadi langsung kita isi saja. Add purchase. Nah, nomor fakturnya ini kalau yang di supplier balance di sini kita isi di tempat PO ini. Nah, kalau memonya yang di supplier balance itu kan di sini supplier, berarti dia kan pemasuk, berarti kita membeli barang ke pemasuk. Jadi kan pembelian itu berkaitan dengan utang. Jadi kita buat memonya saldo utang dagang. Total including text-nya. Text code-nya sama seperti tadi ya, PPN. Nah, tinggal kita record. Nah, yang kedua di sini adalah PT Galau dengan saldo 36 juta, nomor faktur LIJ strip 14 dan tanggal faktur 30 bulan 11 2018. Oh iya, jika ada nama PT Bahagia misalnya nih kan, terus saldonya di sini tidak ada dan tanggal fakturnya tidak ada, itu tidak perlu kita buat di supplier balance-nya, sama seperti yang customer tadi ya. Jadi tidak usah kita buat kalau saldonya itu kosong. Yang kedua tadi adalah PT Galau. Add purchase. LIJ strip 14 30 bulan 11 2018. Saldo awal utang dagang 36 PPN. Nah, jika sudah kita record. Nah, di sini muncul lagi kan tanda congratulation-nya, berarti kita telah benar mengisinya. Tinggal kita okekan saja. Nah, di sini ada tulisan out of balance amount, berarti itu menunjukkan bahwa balance-nya itu sudah benar. Di sini 0, berarti sudah balance. Kita close. Nah, jadi begitulah cara mengisi current balance dan customer dan supplier. Selanjutnya, sekarang kita akan mengisi daftar persediaan barang dagang. Caranya itu adalah inventory, lalu kita klik item list. Nah, di sini kita lihat dulu di soalnya, daftar persediaan barang. Kodenya yang pertama itu ada K strip LG. Deskripsi barangnya kulkas strip LG. Pajaknya itu di sini taxable atau juga dengan PPN. Langsung saja kita isi new K strip LG kulkas LG. Nah, di sini I buy this item ini kita centrang. Lalu I sell this item ini juga kita centrang dan I inventory this item ini juga kita centrang.
Nah, di sini yang I buy this item ini kita isi cost of goods sold. Yang kedua, I sell this item kita isi sales of merchandise. Yang ketiga, I inventory this item kita isi merchandise inventory. Selanjutnya kita ke buying details. Nah, di sini buying unit of measure kita isi unit, dan text code when bought ini kita isi ppn. Di selling detailsnya juga sama seperti itu, kita isi unit dan ini ppn. Lalu tinggal kita okekan saja. Di sini tinggal kita klik ignore all. Nah, yang kedua itu di sini daftar persediaan barangnya itu adalah K-SH, deskripsi barangnya itu kulkas chart, dan pajaknya itu ppn. Langsung kita isi. Ini. Kita centang semua sama seperti tadi. Nah, dia langsung muncul seperti ini, cost of goods sold, sales of merchandise, dan merchandise inventory. Lalu kita atur yang di buying detailsnya. Di sini udah betul unit, dan ini juga sudah betul ppn. Selling detailsnya juga kita atur, di sini unit dan ini ppn. Jika sudah, tinggal kita okekan. Nah, jadi begitulah cara mengisi item list daftar persediaan barang. Nah, sekarang kita akan mengisi saldo persediaan barang dagangnya. Caranya itu adalah inventory, adjust inventory. Nah, di sini kita buat saja tanggalnya itu tanggal 1 bulan 12 2018. Lalu memonya itu kita isi saldo awal persediaan barang dagang. Nah, item numbernya ini kita lihat di sini. Item numbernya itu adalah tadi kan K-strip LJ, baru kuantitasnya itu 40, harga per unitnya 1 juta. Jadi tinggal kita isi aja. K-strip LJ, kuantitinya tadi 40, unit cost-nya itu 1 juta, amount-nya 40 juta. Nah, akun ini di sini kita isi merchandise inventory. Nah, lanjut saja yang kedua itu tadi ada K-strip SH dengan kuantitas 30 dan harga per unitnya 1.100.000. Nama di sini akunnya kita isi merchandise inventory lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita record. Nah, jadi begitulah cara membuat saldo awal persediaan barang dagangnya. Nah, sekarang kita akan membuat transaksi PT Pantas Maju. Nah, kita lihat di soalnya, transaksi selama bulan Desember 2018 sebagai berikut. Transaksi yang pertama, tanggal 3 Desember 2018, pembelian perlengkapan toko secara tunai melalui kas kecil sebesar 1 juta dengan nomor bukti VKK 12-1. Nah, di sini kan pembelian perlengkapan toko, berarti itu tuh tidak berkaitan dengan barang dagang. Maka karena ini pembelian perlengkapan toko, jadi ini kita masukkan ke banking yang spend money. Langsung saja kita isi banking spend money. Karena dibilang tadi menggunakan kas kecil, jadi ini kita atur petty cash. Lalu ini bukti transaksinya tadi VKK 12-1. Tanggal 3 bulan 12 2018. Tadi jumlahnya adalah sebesar 1 juta. Nah, di sini kita isi card-nya ini adalah perlengkapan toko, use card. Nah, di sini kan ada akun yang harus kita isi.
akun yang harus diisi adalah store supplies, karena kan perlengkapan toko. Nah, use akun. Nah, jika sudah seperti ini, maka semuanya telah kita isi dan tinggal kita record. Sekarang transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua tanggal 5 Desember 2018. Dijual barang dagangan kepada toko kita dengan termin 1/10 N/30 FOB shipping point, faktur nomor FPJ 12-1 dengan rincian sebagai berikut. Di sini dibilang dijual barang dagang, berarti kita masuk ke dalam menu sales bagian enter sales. Sales, enter sales. Nah, jangan lupa layoutnya ini setiap kita memasukkan penjualan atau pembelian, layoutnya itu selalu kita pilih yang item. Oke. Nah, maka tadi dibilangnya customernya adalah toko kita. Nah, di sini kita isi invoice-nya itu tadi FPJ 12-1. Tanggal 5 bulan 12 2018. Nah, kita tengok di sini kuantitinya 15, itemnya itu yang K-strip LG, description-nya yaitu kulkas LG dengan harga 1.500.000 dan pajaknya PPN. Yang kedua, kuantitinya 10, item nomor K-strip SH, description-nya yaitu kulkas Sharp, price-nya 1.600.000 dan pajaknya PPN. Nah, di sini ingat disertai freight collected sebesar 150.000 dan non taxable. Jadi langsung kita isi saja. 15. K-strip LG, price-nya tadi 1.500.000. Yang kedua, 10 K-strip SH, harganya 1.600.000. Nah, freight-nya tadi ada sebesar 150.000. Nah, di sini kan kita lihat balance due-nya itu sebesar 42.500.000. Kita lihat sama tidak sama yang di soalnya. Nah, di sini totalnya 42.500.000. Maka jika sudah sama berarti itu benar. Jadi tinggal kita record. Ignore all. Selesai. Transaksi yang ketiga yaitu tanggal 6 Desember 2018. Dibeli barang dagangan dari PT Linglung. Syarat pembayaran 2/10 N/50 FOB shipping point. Faktur nomor NP2-12 dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini kan dia bilang dibeli barang dagangan. Berarti ini masuk ke dalam menu purchase bagian enter purchase. Purchase, enter purchase. Di sini layoutnya jangan lupa juga kita ubah ke item. Selalu diubah ke item ya. Nah, di sini suppliernya adalah PT Linglung. Nah, tinggal kita isi nomor transaksinya tadi adalah 2/12. Tanggalnya tanggal 6 bulan 12 2018. Nah, kita lihat di sini dibilang kuantitinya itu 10, item nomornya itu yang K-strip LG, description-nya kulkas LG, harganya 1 juta dan pajaknya PPN. Yang kedua, kuantitinya 10, itemnya K-strip SH, description-nya kulkas Sharp, harganya 1.100.000 dan pajaknya PPN. Di sini tidak dikenakan jasa pengiriman, jadi tidak usah kita isi. Harganya 1 juta.
1.100.000. Nah, tadi kan di situ tidak dikenakan beban, jadi kita tidak usah mengisi. Nah, sekarang kita tinggal lihat balance due-nya kan di sini 23.100.000, sama tidak dengan yang di soal. Nah, di sini yang di soal juga 23.100.000. Berarti sudah betul, tinggal kita record saja. Selesai. Transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 8 Desember 2018 dibayar tagihan listrik bulan November 2018 dengan kas kecil sebesar 900.000. Nomor bukti VKK 12-2. Nah, di sini kan dibayar tagihan listrik. Jadi ini tuh masuk ke dalam menu banking bagian spend money. Langsung saja kita isi banking spend money. Di sini kan dibilang menggunakan kas kecil, berarti akunnya ini Petikas sudah benar. Cek nomornya ini kita ganti jadi VKK 12-2, tanggalnya 8 bulan 12 2018. Amount-nya tadi adalah sebesar 900.000. Nah, card-nya itu kita new-kan ya, karena card-nya itu adalah pembayaran listrik. Jika sudah, kita okekan, lalu card-nya kita pilih yang pembayaran listrik, use card. Nah, memonya itu karena di soalnya tadi pembayaran listrik bulan November, memonya tinggal kita tambahkan pembayaran listrik bulan November. Nah, untuk akunnya itu kita pilih yang water, telepon, electricity, dan expense. Lalu kita use akun. Nah, jika sudah seperti ini, out of balance-nya 0, maka itu sudah benar dan tinggal kita record saja. Transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 10 Desember 2018 dikeluarkan cek nomor C12-1 tanggal 10/12/2018 untuk pembayaran utang kepada PT Galau sebesar 36 juta, diskon 2% dengan nomor bukti BKK 12-1. Nah, di sini kan pembayaran utang. Berarti transaksinya ini masuk ke dalam menu purchase bagian pay bills. Purchase, pay bills. Nah, di sini suppliernya adalah PT Galau. Nah, ceknya tadi nomor BKK 12-1 tanggal 10/12/2018. Amount-nya tadi sebesar 36 juta. Amount applied-nya kita klik. Nah, jika out of balance ini sudah 0, berarti sudah selesai dan tinggal kita record. Jika muncul seperti ini, tinggal kita klik print letter. Nah, selesai. Transaksi yang keenam yaitu pada tanggal 10 Desember 2018 dijual tunai barang dagangan nomor bukti NK 12-1 rincian sebagai berikut. Nah, di sini kan dijual tunai, berarti masuk ke dalam menu sales bagian enter sales. Di sini kuantitinya 8, itemnya K-strip LG, deskripsinya kulkas LG, harganya 1.500.000 dan pajaknya PPN. Yang kedua kuantitinya 12, itemnya K-strip SH, deskripsinya kulkas Sharp, harganya 1.600.000 dan pajaknya PPN. Di sini dibilang diskonnya 2% dan ada jasa pengiriman sebesar 135.000. Jadi langsung saja kita isi sales, enter sales,
customernya penjualan tunai ya. Selanjutnya invoice-nya NK12-1 tanggal 10/12/2018. SIP-nya 8 K strip LG, harganya 1.500.000. Diskonnya 2%. Yang kedua 12 K strip SH, harganya 1.600.000. Diskonnya 2%. Nah, tadi dibilang ada beban angkut sebesar 135.000. Nah, di sini kan penjualan tunai, jadi payment methodnya itu cash. Nah, pay today-nya ini kalau ada penjualan tunai kita isi sebesar total amount. Jadi kita isi 3.768.600. Nah, maka balance due-nya ini 0, berarti itu sudah benar dan sudah balance. Selesai. Transaksi yang ketujuh. Diketahui 12 Desember 2018 diterima cek nomor AM12 tertanggal 12 Desember 2018. Hasil penjualan tunai kendaraan atau Faisal sebesar 58 juta. Nomor bukti BKM 12-1. Kita perhatikan di sini tertulis penjualan tunai kendaraan, artinya ini merupakan penerimaan kas. Nah, jika kita ingin mengentri transaksinya, maka kita pilih yang banking pada receipt money. Nah, di sini kita ganti menjadi cash in bank. Lalu, payornya kita pilih yang penjualan tunai kendaraan. Jika belum ada, maka kita klik new. Kita bikin penjualan tunai kendaraan. Oke. Nah, kita pilih yang sudah kita buat tadi, penjualan tunai kendaraan. Nah, di sini memonya otomatis menjadi penjualan tunai kendaraan. Pada ID, kita isi BKM 12-1. Tanggalnya 12 Desember 2018. Lalu pada akun ini kita pilih Faisal at cost. Amount ini kita isi saldonya yaitu sebesar 58 juta. Nah, jangan lupa pada amount receipt ini kita isi, kita klik. Nah, setelah itu out of balance-nya sudah Rp0. Ini artinya sudah balance. Lalu langkah akhirnya adalah kita record. Transaksi 8. Diketahui 13 Desember 2018 diterima cek nomor KC9 tertanggal 13 Desember 2018. Nomor bukti BKM 12-2 dengan rincian sebagai berikut. Diterima dari toko Anda, Jalan Sultan Iskandar Muda 32 Medan. Perinciannya jumlah piutang 26.500. Jumlah yang diterima 26.500. Keterangan pelunasan faktur FPJ 11-11 tertanggal 25 November 2018. Artinya di sini merupakan pelunasan piutang. Maka jika kita ingin mengentri transaksinya, kita klik pada Sales dan Receipt Payment. Nah, di sini customer-nya kita pilih toko Anda. Lalu ID-nya kita isi BKM 12-2. Date-nya kita isi 13 Desember 2018. Amount receipt-nya kita isi jumlah yang diterima yaitu 26.500. Nah,
Di sini sudah muncul, jangan lupa kita klik amount applied-nya. Lalu enter. Nah, out of balance-nya sudah 0, ini menandakan dia sudah balance, lalu kita tinggal record. Transaksi yang ke-9. Diketahui 14 Desember 2018 dikeluarkan cek nomor C12-3 tertanggal 14 Desember 2018. Nomor bukti BKK 12-2 dengan rincian sebagai berikut. Dibayar kepada kas negara melalui kantor pos. Perincian. Keterangan PPN keluaran dengan jumlah 11 juta, PPN masukan dengan jumlah min 6.500.000. Utang PPh karyawan dengan jumlah 2.625.000. Jumlah yang dibayar adalah 7.125.000. Keterangannya, pembayaran PPN masa bulan November dan utang PPh karyawan. Langsung saja kita isi di sini. Ini termasuk kepada pengeluaran kas, maka kita klik pada banking, spend money. Nah, pada akun ini kita pilih cash in bank. Card-nya kita pilih kas negara. Nah, jika belum ada, kita klik new, kita bikin kas negara. Nah, oke. Lalu card-nya kita pilih yang sudah kita bikin tadi, yaitu kas negara. Nah, setelah itu kita isi cek no-nya, yaitu BKK 12-2. Lalu date-nya 14 Desember 2018. Nah, amount-nya kita isi dengan 7.125.000. Memonya kita ganti menjadi pembayaran PPh bulan November dan utang PPh karyawan. Nah, setelah itu di sini akunnya yang pertama kita pilih PPN outcome. Kita klik. Sebesar amount-nya ini merupakan saldo sebesar 11 juta. Nah, yang di bawahnya kita pilih lagi value added tax in. Sebesar min 6.500.000. Lalu yang paling bawah kita pilih lagi PPN payable. Sebesar 2.625.000. Nah, ini sudah benar. Lalu kita perhatikan out of balance-nya di sini sudah 0, maka sudah balance. Lalu kita langsung saja record. Transaksi yang ke-10. Diketahui 15 Desember 2018 dibeli barang dagang dari PT Galau dengan syarat 2/10 N/30 FOB shipping point. Faktur nomor L14-12 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kuantitinya 12, item nomornya K-LG, description-nya kulkas LG. Seharga 1.100.000 dengan total 13.200.000 menggunakan pajak PPN. Yang kedua, kuantitinya 10, item nomornya K-SH, description-nya kulkas Sharp dengan saldo 1.200.000
dan total 12 juta menggunakan pajak PPN. Di sini keterangannya PPN 10% sebesar 2.520.000. Nah, langsung saja kita isi. Berarti di sini kita masuk kepada purchase. Lalu enter purchase. Pada supplier kita klik pilih yang PT Galau. Pada ship to-nya dia langsung keisi otomatis. Pada purchase kita isi LG L14 strip 12. Date 15 Desember 2018. Lalu kita isi ke bill. Bill merupakan quantity yaitu 12. Lalu tab kita pilih yang kulkas LG. Tab dengan price-nya 1.100.000. Tab. Nah, totalnya sudah 13.200.000. Di sini teksnya sudah PPN. Kita lanjut yang kedua yaitu dengan quantity 10. Kita pilih yang kulkas Sharp dengan price-nya 1.200.000. Lalu totalnya sudah 12 juta dengan teks PPN. Lalu pada subtotal ini sudah pas. Pada pay today kita tidak perlu isi. Nah, balance due day-nya sudah pas, lalu kita langsung saja record. Kita klik yang ignore all. Transaksi yang ke-11. Diketahui 16 Desember 2018 dijual barang dagangan kepada toko kami nomor faktur FPJ 12-2 dengan syarat 1/10 N/30 FOB shipping point dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kuantitinya 15, item 0 K strip LG. Description-nya kulkas LG, price-nya 1.500.000 dengan total 22.500.000 menggunakan teks PPN. Yang kedua, kuantitinya 15, item nomornya K strip SH, description-nya kulkas Sharp, price-nya 1.600.000 dengan total 24 juta menggunakan pajak PPN. Di sini diketahui PPN 10% sebesar 4.650.000 dan freight collected sebesar 150 dengan pajak NT. Langsung saja kita isi ke transaksinya. Berarti kita pilih yang sales pada enter sales. Nah, di sini customer-nya kita pilih toko kami. Lalu invoice-nya kita isi FJP 12-2. Lalu date-nya 16 Desember 2018. Ship-nya yaitu quantity sebesar 15. Lalu item number-nya K strip LG, description-nya kulkas LG, price-nya sebesar 1.500.000. Nah, kita lihat di totalnya sudah 22.500.000. Kita lanjut yang kedua dengan ship 15 juga. Kita pilih item number-nya yang K strip SH. Description kulkas Sharp, price-nya sebesar 1.600.000. Lalu totalnya sudah 24 juta. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mengisi freight-nya sebesar 150.000. Nah, di sini kita lihat kita sudah mengisi semua, lalu
Yang terakhir tinggal kita record. Kita klik ignore all. Transaksi yang ke-12. Diketahui tanggal 30 Desember 2018 dikeluarkan cek nomor C12-2 untuk membayar gaji karyawan. Nomor bukti BKK 12-3 dengan perincian sebagai berikut. Perincian gaji 25.250.000, potongan PPh pasal 21 min 252.500 perak. Potongan angsuran utang sebesar 1 juta dan jumlah dibayar 23.997.500. Keterangan pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2018. Nah, artinya di sini merupakan pengeluaran kas yang harus kita klik pertama, yaitu banking dan spend money. Pada card, kita isi yang pembayaran gaji karyawan. Jika belum ada, maka kita new, pembayaran gaji karyawan. Nah, oke. Lalu kita pilih. Nah, di sini memonya sudah otomatis pembayaran gaji karyawan. Lalu kita isi cek nomornya, yaitu BKK 12-3. Date-nya yaitu sebesar 30 Desember 2018. Amount-nya sebesar 23.997.500 perak. Nah, pada akun ini kita pilih wages and salaries sebesar 25.250. Nah, yang kedua ada income tax payable. Yaitu sebesar min 252.500 perak. Lalu yang ketiga ada employee receivable. Sebesar min 1 juta. Nah, di sini out of balance-nya sudah 0, maka ini sudah balance. Langsung saja kita record. Nah, selanjutnya transaksi yang ke-13. Diketahui 30 Desember 2018 dikeluarkan cek nomor C12-7 sebesar 5 juta untuk pembayaran utang kartu kredit bulan Desember 2018 ke Bank Mualat Indonesia. Nomor bukti BKK 12-4. Ini termasuk pengeluaran kas, maka sama dengan yang tadi pada banking dan spend money. Di sini akunnya kita ganti yang cash in bank. Lalu pada card kita ganti pembayaran kartu utang kredit. Jika tidak ada, maka kita new, pembayaran kartu utang kredit. Nah, oke. Di sini memonya otomatis pembayaran utang kredit, lalu kita tinggal tambahin aja bulan Desember. Nah, cek nomornya sebesar BKK 12-4. Date-nya 30 Desember 2018. Amount-nya 5 juta. Nah, pada akun ini kita pilih yang Bank Mandiri Loan.
Di sini amount-nya sudah otomatis keisi 5 juta. Nah, out of balance-nya juga sudah 0. Maka kita tinggal record. Sekian video yang bisa kami berikan. Thank you for watching.